Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas fikih keluarga tentang bab pernikahan. Pertemuan terakhir, seingat anak, kita telah membahas tentang masalah khitbah, ya, lamaran, kemudian juga mengumumkan pernikahan dan juga walimah. Sampai situ ya, sampai walimah terakhir ya. Nah, Ustaz. Sangat dianjurkan paling itu. Nah, walimah dan mengumumkan pernikahan itu sangat dianjurkan dan justru untuk menutup pintu fitnah. Karena kalau antum nikahnya siri, diam-diam, itu jadi fitnah nanti. Makanya sangat dianjurkan nikah itu diumumkan, disebarkan. Adapun ketika antum khitbah, nggak usah cerita-cerita dulu, justru anjurannya. Ketika khitbah, lamaran, ya. Kemudian apalagi biasanya sebelum itu, ya, nazar, nggak usah cerita-cerita ke orang. Saya habis ngelamar fulana, padahal belum tentu diterima, tapi udah cerita-cerita. Makanya dari mulai khitbah, nazar, sebelum akad nikah nggak perlu diceritakan, nggak perlu diumumkan. Tapi ketika sudah akan akad, baru anjurannya yaitu diumumkan, disebarkan ke secara luas. Siapapun harus antum beritahu bahwa antum akan melaksanakan pernikahan. Baik, kita lanjut pembahasannya ya, biar sistematis. Masih kita lanjut pembahasan tentang fikih pernikahan. Selanjutnya yaitu al-muharramatu fin nikah. Mereka yang diharamkan untuk kita nikahi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati mereka semuanya, al-muharramatu fin nikahi qismani. Wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi ada dua macam. Wanita yang haram untuk kita nikahi ada dua macam. Yang pertama, qismut taharimil mu'abbad. Wanita yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Selama-lamanya nggak boleh kita nikahi wanita ini. Nanti kita jelaskan siapa yang masuk dalam jenis ini. Yang kedua, qismut tahrimil muaqqat. Wanita yang haram untuk kita nikahi tapi untuk sementara waktu saja. Kalau sebabnya sudah hilang, boleh kita nikahi. Jadi ada dua, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi sementara saja, dalam tempo waktu tertentu sementara. Baru kita bahas. Yang pertama, al-muharramatu fin nikahi mu'abbad. Wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ada tiga macam atau ada tiga sebab kenapa mereka haram untuk kita nikahi selamanya.
Awalan, yang pertama, al-muharramatu bil qarabati. Mereka yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya karena dia memiliki hubungan nasab dengan kita. Yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya, kita sebut mahram kita, itu adalah mereka yang punya hubungan nasab. Siapa saja mereka? Yang pertama, al-ummu wa ummul ummu wa ummul ab. Mereka adalah ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya bapak kita, terus ke atas. Ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya bapak kita, terus ke atas, haram untuk dinikahi. Ini yang pertama, haram dinikahi karena sebab nasab. Yang kedua, karena sebab nasab, al-bintu wa bintul binti wa bintul ibn. Anak perempuan, cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, semuanya haram dinikahi karena memiliki hubungan nasab. Sudah yang kedua. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqatu awil ukhtu li'ab awil ukhtu li'um. Saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seayah saja, beda ibu. Saudari perempuan seibu saja, beda ayah. Jadi kalau antum punya saudari perempuan tapi satu bapak beda ibu, tetap nggak boleh dinikahi. Atau antum punya saudari perempuan satu ibu beda bapak, maka nggak boleh untuk dinikahi karena itu memiliki hubungan nasab. Bedakan ya, saudari perempuan sebapak dengan saudari perempuan tiri. Saudari perempuan sebapak, seibu, itu bukan saudari tiri. Saudari tiri itu misalnya ada seorang laki-laki duda, dia sudah punya anak 2, nikah sama janda, punya anak 2 juga. Duda dan janda ini nikah, baru tuh anak-anaknya disebutnya apa? Saudara tiri, saudari tiri. Tapi kalau antum sebapak, seibu, maka nggak disebut saudara tiri, saudari tiri. Nah, ini yang membedakan ya, karena ada istilah yang keliru di masyarakat. Ya, saudari sebapak kok disebutnya saudari tiri? Bukan, dia saudari sebapak atau seibu saja. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab, bintul akh asyaqiq, bintul akh li'ab, bintul akh li'um. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Disebutnya apa? Ponakan. Ponakan itu mahram kita, haram untuk kita nikahi. Kakak antum punya anak perempuan, nggak boleh dinikahi anaknya. Baik kakak antum cuma saudara sebapak kan, saudara seibu kan, anaknya nggak boleh dinikahi. Ya, jadi semua ponakan itu haram untuk dinikahi. Yang kelima juga sama, bintul ukhti syaqiqah, bintul ukhti li'ab, bintul ukhti li'um.
anak perempuan dari saudari perempuan sekandung, anak perempuan dari saudari perempuan sebapak, anak perempuan dari saudari perempuan seibu. Sama ini ponakan. Semua anak dari saudara laki-laki kah, saudari perempuan kah, yang itu sekandung dengan kita, sebapak dengan kita, atau seibu saja dengan kita, semua anak mereka haram untuk kita nikahi. Jadi semua ponakan nggak boleh kita nikahi. Yang keenam, al-ammatu. Ammah itu saudari perempuannya bapak, ukhtul ab. Saudari perempuan bapak itu ammah. Sama saudari perempuan ibu juga disebutnya ammah. Ya. Walaupun sebagian membedakan, kalau saudari perempuan ibu disebutnya khala, tapi sama-sama diharamkan ya. Kakaknya ibu, kakaknya bapak, adiknya ibu, adiknya bapak, itu termasuk haram untuk kita nikahi. Yang ketujuh, kalau tadi ammah, sekarang khala, saudari perempuannya ibu. Kalau tadi saudari perempuannya bapak, sekarang saudari perempuannya ibu, itu juga haram untuk dinikahi. Nah, 7 ini yang haram untuk kita nikahi, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23 dalilnya. Kata Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh. Kata Allah Ta'ala, diharamkan untuk kalian menikahi perempuan-perempuan berikut ini: ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari perempuan kalian, bibi-bibi dari bapak dan ibu kalian, termasuk juga ponakan-ponakan dari saudara laki-laki atau dari saudari perempuan kalian. Dalilnya ini surah An-Nisa ayat 23. Ini jenis yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab, sebab memiliki hubungan kekerabatan. Adapun sepupu mahram tidak, maka boleh dinikahi. Walaupun sebagian ulama tidak menganjurkan nikah dengan sepupu, karena itu mempersempit hubungan keluarga. Yang dianjurkan nikah dengan yang memang dia nggak ada jalur kekerabatan, karena sepupu itu sebetulnya kerabat, walaupun agak jauh. Makanya nggak dianjurkan oleh ulama menikahi sepupu, tapi yang dianjurkan menikahi di luar hubungan kekerabatan, supaya apa? Semakin luas memiliki hubungan keluarganya. Tapi kalau nikahnya dengan sepupu, ya mutar situ-situ aja, yang jadi keluarganya, tidak meluas. Ya, walaupun secara hukum masalah Pak boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-muharramatu bil musaharah. Wanita yang haram untuk kita nikahi karena sebab pernikahan. Kalau yang pertama karena sebab nasab, yang kedua karena sebab pernikahan. Siapa saja mereka? Yang pertama, zaujatul ab, zaujatul jad, istrinya bapak walaupun bukan ibu kita. Soalnya bapak antum punya istri 3. Ibu yang pertama, istri yang pertama ibu antum. Tapi istri yang kedua dan ketiga kan bukan ibu antum. Dia mahram bukan? Mahram. Gak boleh antum nikahi. Paham? Itu yang dimaksud istrinya bapak.
walaupun dia bukan ibu antum. Makanya kalau misalnya bapak itu istrinya meninggal dan dia nikah lagi dengan perempuan lain, ya istrinya bapak walaupun yang bukan ngelahirin antum, tapi dia tetap mahramnya antum, nggak boleh untuk dinikahi. Ini karena sebab apa? Pernikahan. Yang kedua, zaujatul ibn. Siapa tuh zaujatul ibn? Istrinya anak, disebutnya siapa? Menantu. Kalau antum punya menantu, nggak boleh antum nikahi, karena itu mahram. Ini yang kedua yang haram untuk kita nikahi karena sebab pernikahan, ya. Yang ketiga, ummuz zaujah. Siapa ummuz zaujah? Ibunya istri antum. Ibunya istri disebutnya apa? Ibu mertua. Nggak boleh dinikahi karena dia mahram, ya. Kemudian juga yang keempat, bintu zaujati wahia al-musammah bil-ghabiba. Anak perempuan dari istri bapak yang dia dinikahi dalam keadaan janda. Paham gak tuh? Contoh, ada seorang laki-laki, dia menikahi janda. Jandanya ini sudah punya 2 anak perempuan. Ketika laki-laki ini sudah berhubungan dengan janda ini, berhubungan badan maksudnya, setelah nikah berhubungan badan, maka anak yang dibawa oleh janda itu dia jadi mahramnya laki-laki tersebut. Ini yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 23, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihim. Wanita-wanita yang kalian nikahi tersebut, maka anak-anak mereka itu adalah mahram kalian, walaupun bukan dari hasil hubungan dengan laki-laki itu. Karena janda itu sudah punya anak dulu. Ketika dia nikah dengan laki-laki ini, maka setelah berhubungan dengan janda tersebut, maka anaknya janda ini juga jadi mahram. Ini yang tadi anak katakan saudari tiri namanya. Nah ini mereka yang haram dinikahi karena sebab pernikahan ada 4 tadi, ya. Kemudian yang ketiga, al-muharramatu birradha. Mereka yang haram dinikahi karena sebab sepersusuan. Ini nih yang biasanya jarang difahami, karena sebab sepersusuan, ya. Siapa saja mereka yang haram dinikahi karena sebab sepersusuan? Yang pertama, mereka yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab sepersusuan, yang pertama, dalilnya dari Al-Quran, al-ummu birradha, ibu susuan kita. Contoh, dulu antum ketika kecil gak disusuin sama ibu antum, tapi disusuinnya sama ibu tetangga antum. Maka ibu tetangga antum yang nyusuin antum gak boleh antum nikahi, walaupun dia janda muda masih cantik, gak boleh, karena dia ibu susuan antum. Ibu susuan itu mahram, haram untuk dinikahi.
Yang kedua, ukhtu biradha, anak perempuan dari ibu susuan kita. Tadi antum disusuin sama ibu susuannya tetangga antum, maka seluruh anak perempuan dari ibu ini haram untuk antum nikahi. Karena disebutnya apa? Saudari perempuan sepersusuan. Saudari perempuan sepersusuan ini haram untuk dinikahi. Ya. Tapi sebelum kita lanjut, sebetulnya di sini ada masalah juga tentang masalah audhoah. Apa yang dimaksud dia jadi haram karena dia saudari sepersusuan dengan kita. Ya. Kita jelasin dulu tentang masalah penyusuan ini biar antum paham. Kapan dia menjadi haram? Ketika dia ternyata satu susuan dengan antum. Yang pertama, perempuan itu dia menjadi haram untuk antum nikahi karena dia saudari sepersusuan kalau dia sama-sama antum juga yang disusui itu minimal sudah menyusu dengan ibu susuan yang sama khamsu rado'ah, 5 kali susuan sampai kenyang. 5 kali susuan sampai kenyang itu gimana maksudnya? Misalnya antum dulu kecil disusuin sama ibu tetangga antum, jadi bukan cuma sekali. Kalau dia nyapihnya cuma sekali, itu belum jadi mahram. Tapi kalau dia memang betul-betul nyusunya 5 kali tadi. Tapi kalau bayi sehari aja bisa 5 kali kan? Ya, kalau bayi sehari bisa 5 kali. Kalau dia sudah 5 kali itu ngedot, baik ngedotnya langsung, nggak usah membayangi, untuk pahami aja. Ya. Ngedotnya langsung atau melalui gelas. Intinya itu dari ASI yang sama dari ibu itu. Minimal berapa? 5 kali sampai kenyang. Kalau 5 kali sampai kenyang, dia jadi mahram kita. Tapi kalau kurang dari 5 kali, maka dia belum jadi mahram kita. Ya, nah mungkin ada seorang ibu nitipin ke ibu tetangganya karena dia sudah nangis kencang, akhirnya ibu tetangganya udahlah saya aja yang susuin, tapi nggak sampai 5 kali, maka itu belum jadi mahram. Minimal khamsu rado'ah, 5 kali susuan. Ya. Apakah ini berlaku kalau dia sudah lebih 2 tahun? Ini yang dibahas oleh para ulama. Kalau dia sama ibu susuannya, disusuinnya bukan di usia 2 tahun kurang, tapi disusuinnya di usia 5 tahun misalnya. 5 tahun nggak langsung ngepeng, maksudnya dikasih susu tapi ditaruh gelas. Apakah itu bisa menyebabkan mahram? Nah, ini yang ulama berbeda pendapat. Kalau dia usianya lebih dari 2 tahun. Sebagian ulama mengatakan sepersusuan yang menyebabkan mahram itu kalau usianya sampai 2 tahun maksimal. Lebih dari 2 tahun itu enggak dianggap mahram sepersusuan. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Surah Al-Baqarah ayat 233. Ya. Bagi mereka para ibu hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun
secara sempurna. Subhanallah, ayat ini ayat mukjizat. Ternyata syariat Islam itu mengajarkan supaya para ibu ini ngasih ASI, baik ASI itu dari istrinya ataupun dari orang lain. Kalau kita kan enggak, istrinya enggak keluar ASI, susu formula sudah. Makanya akhirnya lemah daya tahan tubuhnya, gampang sakit. Ya, penelitian kedokteran membuktikan loh, ASI ini nggak bisa dibandingin. Ya, ini yang menjadikan anak itu daya tahan tubuhnya kuat. Ya, kita lihat penelitian kedokteran. Ya, nggak ada dokter kandungan yang ngajuin untuk minum susu formula. Ya, yang selalu dianjurkan memberikan ASI sampai 2 tahun. Nah ini masyarakat Arab dulu tuh kayak gitu itu. Kenapa dibahas mahram sepersusuan? Karena dulu nggak tahu, memang nggak ada kali susu formula. Ya, mereka kalau istrinya nggak keluar ASI, ya sudah mereka kasih ke kerabatnya, susuin ya. Makanya muncul ini mahram sepersusuan. Jadi mereka nggak beralih kepada yang lain, susu buatan gitu. Mereka justru tetap pengennya anak ini ya dapatnya ASI. Gitu. Ya, ini ayatnya subhanallah. Ya, yang ternyata Allah Ta'ala yang memerintahkan susui sampai 2 tahun. Ya. Nah ini ya, sebagian ulama mengatakan sepersusuan yang bisa jadi mahram kalau disusuinya 2 tahun ke bawah. Kalau lebih dari 2 tahun maka dia tidak jadi mahram. Ya. Sebagian ulama mengatakan tetap disusuinya kalau dia lebih dari 2 tahun dan dia dapat susu yang sama dari ibu yang sama, ibu susuan yang sama, maka tetap dia bisa jadi mahram. Maka dia tetap bisa jadi mahram. Ya. Dalilnya ini hadis riwayat Muslim tentang Salim. Ya. Salim ini ya pernah dirawat oleh seorang sahabat. Yang Salim ini jadi pelayannya sahabat tersebut. Salim ini karena dia dianggapnya anak angkat kalau zaman sekarang mungkin kita sebut. Akhirnya anak angkat tuh tinggalnya di mana? Ya di dalam rumah sama sahabat ini. Kemudian istri sahabat ini ngeluh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Salim ini anak angkat suami saya. Dia hidup satu rumah sama kami. Sementara istrinya sahabat ini mahramnya Salim bukan? Bukan. Kata istri tersebut, kadang kalau saya ya di rumah itu kan nggak pakai jilbab, akhirnya kelihatan sama si Salim ini. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah susui saja Salim itu. Salimnya udah gede, ya. Maksudnya disusui itu bukan ngempeng, ya nggak bisa lah. Maksudnya taruh di gelas, kemudian kasih Salim itu susu, maka akan jadi mahram. Nah, ini yang dijadikan ulama. Walaupun dia lebih dari 2 tahun usianya, kalau dia disusui dengan ASI yang sama, maka dia jadi mahram. Walaupun hadis ini kata pendapat yang ketiga, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mereka berpendapat hadis ini bukan dimaknai secara umum. Hadis Salim tadi, tapi hadis ini dimaknainya untuk mereka yang dalam keadaan darurat saja. Makanya Anda lebih condong ke pendapat yang ketiga ini. Hukum asalnya
mereka yang jadi mahram sepersusuan itu kalau disusukannya 2 tahun kurang, itu hukum asalnya. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat membutuhkan tadi, seperti Salim tadi, ini kan kasusnya beda nih. Dia sudah diangkat jadi anak, kemudian dia satu rumah hidupnya, maka akan sulit. Gimana supaya jadikan dia mahram? Ya sudah, kata Rasulullah, kasih saja susu istri kamu. Nah ini dalam keadaan apa? Sangat membutuhkan. Maka pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Karena memang ini nggak terjadi dengan sahabat lain, tapi ini terjadi kepada Salim saja, yang memang dia sudah terlanjur diangkat jadi anak oleh sahabat tersebut, supaya istrinya ini bisa jadi mahram dengan anak angkatnya suaminya ini, maka diperintahkanlah untuk diberikan ASI-nya. Nah ini bisa jadi solusi. Kalau misalnya ada kan ya keluarga misalnya dia ngadopsi anak ke, ya, bagaimana anak angkat ini supaya jadi mahram? Atau misalnya dia ambil anak yatim sebagai anak angkatnya, tinggal di rumahnya, sementara istrinya bukan mahramnya anak yatim ini. Gimana supaya anak yatim ini bisa jadi mahram dengan istrinya? Sudah berikan ASI. Tapi sama tadi, minimal 5 kali susuan. Ditaruh di gelas sampai kenyang, 5 kali susuan, ya. Nah ini ya, supaya membuka pemahaman kita tentang yang dimaksud mahram sepersusuan. Hukum asalnya mereka yang bisa jadi mahram sepersusuan hanyalah mereka yang umurnya 2 tahun ke bawah, ya. Kemudian juga pernah terjadi di zaman Rasul, laki-laki dan perempuan sepersusuan sudah terlanjur nikah, dan mereka nggak tahu sebelumnya. Lalu bagaimana Rasulullah ya menyikapi laki dan perempuan yang semahram ini? Mereka mahram sepersusuan nikah. Kita lihat dalilnya, hadis riwayat muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat ya hadisnya, afwan, bukan Bukhari dan Muslim ya, hadis riwayat Bukhari saja. Kata sahabat Uqbah bin Haris, ya, Uqbah bin Haris, bahwasannya ja'at imra'atun, datang seorang perempuan yang dia berjumpa dengan sahabat Uqbah bin Haris ini, yang Uqbah bin Haris menikahi Ummu Yahya, menikahi Ummu Yahya. Kemudian perempuan itu bilang, ya, loh kalian kan saudara sepersusuan, kok kalian nikah? Kata perempuan itu, ya, Uqbah nih yang meriwayatkan hadis ini, tiba-tiba datang perempuan
yang dia mengatakan kalian ini saya yang susui dua-duanya, kok kalian nikah? Akhirnya Uqbah bin Haris datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, ja'at imra'atun faqalat laqad arda'tukuma atau laqad arda'atkuma. Ya Rasulullah, datang perempuan dan dia berkata bahwasannya dia telah nyusuin kami berdua dan kami telah menikah. Apa jawabannya Rasulullah? Kata Rasulullah, kaifa wa qad qila. Bagaimana lagi kalau memang perempuan itu sudah mengaku dia menyusui kalian, maka Rasulullah pun memisahkan suami istri tersebut. Ini nggak boleh, ya. Kalau sudah tahu ternyata kemudian saudara sepersusuan, haram, harus difasakh, dipisahkan sudah. Ini diantara, ya, masalah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kalau sudah terlanjur menikah, maka harus dipisahkan. Ya. Baik, ini sekedar pemahaman tentang masalah sepersusuan. Kita lanjutkan lagi. Mahram karena sebab sepersusuan. Yang ketiga, tadi yang pertama siapa? Ibu susuan kan ya. Yang kedua, saudari perempuan sepersusuan. Yang ketiga, bintul akh minarodo, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Paham gak itu? Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Siapa itu? Ponakannya sepersusuan kita. Ya? Ponakannya sepersusuan kita, maka dia menjadi mahram. Ya? Berarti kalau kita punya saudari sepersusuan nih, saudari persusuan punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak, itu juga jadi mahram sepersusuan. Paham gak antum? Paham ya? Kok kayaknya bingung boleh. Inilah ya. Katakanlah seseorang namanya yang jarang aja ya, Bejo gitu, sama Nini. Nini punya saudara laki-laki namanya Nato. Nato punya anak perempuan namanya Nina. Kemudian di sini katakanlah nama perempuannya Siti. Ya, Siti. Bejo dan Nini sama-sama disusuin sama ibu Siti ini. Berarti Nini ini saudari sepersusuan Bejo. Ya. Ternyata Nini punya saudara laki-laki Nato. Nato ini nikah punya anak namanya Nina. Nina ini tetap haram dinikahi oleh Bejo karena dia mahram apa? Sepersusuan. Paham ya? Ya, walaupun dia anak dari saudara laki-laki sepersusuan, maka dia haram untuk dinikahi. Kemudian yang keempat, bintul ukhti min radha. Nah, sama kalau tadi Nato saudari, ya, misalnya Nini di sini juga punya saudari perempuan namanya Nayal.
Naya nikah, punya anak juga perempuan, namanya Nisa. Sama ini, bejo nggak boleh nikah dari anak dari saudari perempuan sepersusuannya. Paham antum? Ya. Nah, nggak boleh nikah juga ya dengan anak dari saudari perempuan sepersusuan. Baik. Kemudian yang kelima, al-bintu minarodo. Al-bintu minarodo wa hiya allati radu'at min zaujatika. Berarti anak ya yang dia disusui oleh istri antum, walaupun dia bukan anak antum. Anak yang disusui oleh istri antum, maka dia jadi mahram antum. Nah, ini mereka yang haram untuk dinikahi karena sebab sepersusuan. Ya. Nah, ini baru jenis pertama itu, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Karena 3 sebab tadi ya. Yang pertama karena hubungan nasab, yang kedua karena sebab pernikahan, yang ketiga karena sebab hubungan sepersusuan. Adapun jenis yang kedua, mereka yang haram dinikahi untuk sementara waktu saja. Oh afwan, ada satu lagi, anda lupa. Nah, mereka diharam untuk dinikahi sementara waktu saja. Jadi mereka nggak selama-lamanya, nggak boleh dinikahi. Hanya untuk sementara waktu saja. Ya. Yang pertama, mereka haram dinikahi untuk sementara waktu karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Yang kedua, mereka haram untuk dinikahi sementara waktu karena sebab mereka menggabungkan pernikahan itu. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud menggabungkan pernikahan tersebut. Kita bahas dulu yang haram dinikahi karena menggabungkan pernikahan. Yang pertama, al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Antum menggabungkan pernikahan, antum nikah sama istri antum, kemudian antum nikahi bibi istri antum. Ini nggak boleh. Jadi antum nggak boleh habis nikahin istri, udah jadi istri antum nih, antum mau nikahin lagi bibinya istri antum. Ini nggak boleh menggabungkan antara istri dengan bibinya, baik bibi dari ibu atau bibi dari bapak. Nggak boleh digabungin. Kalau antum mau poligami selain dari ini, ya nggak boleh digabungin ini, istri dengan bibinya. Yang kedua, tidak boleh juga menggabungkan al-jam'u bainal ukhtaini, menggabungkan menikahi seorang perempuan dengan saudari perempuannya. Antum nikah sama perempuan, udah jadi istri antum, antum mau nikahin kakak atau adik istri antum, gak boleh digabungin. Kecuali istri antum meninggal dunia, baru antum boleh nikah dengan kakaknya atau adiknya.
Tapi selama istri antum masih ada, nggak boleh antum nikahi kakak istri dan juga adik istri. Nggak boleh digabungin. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 23, wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh menggabungkan dua saudari perempuan untuk dinikahi bersama. Kalau istri antumnya diceraikan, boleh ya nikah sama kakak atau adiknya istri? Hah? Boleh nggak? Kan kalau dua-duanya dinikahi nggak boleh. Tapi ini istri antum ceraikan, biar antum dapetin adiknya gitu. Boleh tidak? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya. Yang membolehkan kalau wafat saja. Ya, kalau dia wafat baru boleh. Tapi kalau cuma diceraikan tetap nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, menggabungkan pernikahan antara perempuan dengan ponakannya. Boleh. Antum sudah nikah dengan perempuan, jadi istri antum, antum naksir sama ponakan istri, gak boleh dinikahi ya dengan berbarengan. Intinya gak boleh itu untuk dipoligami kalau dia ternyata ponakan istri antum. Nah ini tiga yang haram untuk digabungkan, tidak boleh digabungkan dalam pernikahan ini. Makanya disebutnya sementara waktu tadi. Kalau ternyata ada yang meninggal baru boleh. Istri antum meninggal boleh sementara waktu saja. Ya. Nah ini jenis yang pertama ya, yang diharamkan karena sementara waktu, yaitu maksudnya tidak boleh menggabungkan. Yang kedua yang diharamkan untuk sementara waktu karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Disebutkan di sini. Yang pertama, yang haram untuk dinikahi wanita itu tapi sementara waktu saja karena ada sebab. Kalau sebab itu hilang, boleh jadinya. Yang pertama, yuhramu tazawwajul muhtaddah. Haram menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Makanya haramnya sementara. Kalau dia sudah habis masa iddahnya, maka boleh untuk dinikahi. Kalau Anda jelaskan dulu ini masa iddah. Masa iddah wanita terbagi menjadi dua. Masa iddah. Yang pertama, masa iddah wanita yang diceraikan. Ini yang pertama, masa iddah wanita yang dia diceraikan. Yang kedua, masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami. Masa iddah wanita yang diceraikan pun terbagi jadi dua kondisi. Yang pertama, dia dalam keadaan hamil ketika diceraikan. Yang kedua, dia tidak dalam keadaan hamil.
Jadi ada dua kan kondisinya, kemungkinannya dia diceraikannya dalam keadaan hamil atau dia diceraikannya tidak dalam keadaan hamil. Ya, memang boleh Ustaz menceraikan istri dalam keadaan hamil? Boleh. Tapi tetap setelah diceraikan istrinya harus dinafkahi sampai melahirkan. Anaknya pun tetap harus dinafkahi sampai usia balik. Jadi antum jangan katakan ih kejem banget, ya enggak, ada aturannya. Nanti kita bahas itu, ya. Hak-hak dalam perceraian tetap ada, dia harus tetap nafkahi anaknya tersebut. Ya. Kalau dia diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Ketika anaknya sudah lahir, baru habis masa iddahnya. Tapi jangan langsung dinikahin juga, kan masih nifas. Ya, antum nggak boleh berhubungan. Ya, sayang kan antum nikahin wanita lagi nifas. Ya, 40 hari kebanyakan, bahkan ada yang lebih kan gitu. Yang kedua, masa iddah wanita yang diceraikan tapi dia tidak dalam keadaan hamil. Berapa masa iddahnya? Ulama beda pendapat tentang makna kuru. Karena kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Sebagian ulama memaknainya 3 kali suci, sebagian ulama memaknainya 3 kali haid. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat maksudnya adalah 3 kali haid. Maksudnya gimana 3 kali haid? Ada suami ceraikan istri dalam keadaan suci kan? Nah, kalau menceraikan istri nggak boleh dalam keadaan haid, haram hukumnya. Kalau suami lakukan itu berdosa suaminya dan dianggap zalim. Tapi kalau suami mau menceraikan istri, pastikan istrinya dalam keadaan suci. Karena kenapa? Supaya dia bisa menghadapi langsung masa iddahnya. Ya. Kan dalam surah At-Talaq itu Allah berkata, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsun iddah. Wahai Nabi, kalau engkau ingin menceraikan istrimu, ceraikan dia dalam keadaan dia bisa menghadapi masa iddahnya, maksudnya dalam keadaan suci. Karena kalau diceraikan dalam keadaan suci, kemudian haid, nah itu sudah haid yang pertama. Kemudian kan suci lagi, kemudian haid lagi, itu sudah suci yang kedua. Kemudian suci lagi, haid lagi, sudah suci, sudah haid yang ketiga. Setelah selesai haid ketiga dan dia suci, habis sudah masa iddah perempuan tersebut. Itu maksudnya, ya. 3 kali haid itu setelah diceraikan, itu kan dia langsung haid, maka itu 1 kali haid dihitungnya. Nah ini iddah untuk wanita yang diceraikan. Adapun iddah wanita yang ditinggal wafat suami, ya, sama dalam 2 kondisi kan. Yang pertama dalam keadaan hamil. Yang kedua dalam keadaan tidak hamil. Nah ini sama. Kalau ternyata ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini, ya.
Ini yang dimaksud dengan masa iddah, ya. Jadi kalau antum ya mau nikahin janda, pastikan dia sudah habis masa iddahnya. Dan ini berlaku bagi perempuan yang memang digauli sama suaminya. Adapun perempuan yang dia belum pernah disentuh suaminya, kemudian diceraikan, maka tidak ada masa iddahnya. Ya, ada laki-laki nikah sama perempuan, siangnya nikah, malamnya udah diceraikan, maka perempuan itu nggak ada masa iddahnya karena belum digauli. Ya, nah ini ya, supaya antum tahu tentang masa iddah. Ini yang pertama soalnya, nggak boleh menikahi perempuan yang memiliki masih dalam masa iddahnya. Jadi sudah ya. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.